Jadi kesimpulan kami, contoh pelanggaran Pulau G adalah Pulau G. Oleh karena itu kami putuskan untuk dibatalkan untuk waktu seterusnya. Tolong kasih saya alasannya tertulis. Belum. Kirim ke istana aja kemarin Pak. Saya baca berita Johan Budi aja bilang belum ada surat. Nah sekarang saya tanya, ini kelas Menko apa kalau begitu? Kisruh antara Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli dengan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama alias Ahok seputar penghentian reklamasi Pulau G di Teluk Jakarta tak kunjung mereda. Saling sindir tak terelakkan. Masing-masing pihak saling mengklaim sebagai yang benar. Ahok ngotot bahwa proyek reklamasi Teluk Jakarta dapat dilanjutkan meski harus melawan keputusan 3 Menteri Kabinet Kerja Presiden Jokowi. Menurutnya reklamasi Pantai Utara Jakarta didasarkan pada keputusan Presiden nomor 52 tahun 1995 tentang pengembangan Pantai Utara Jakarta. Proyek reklamasi ini sangat diperlukan untuk pengembangan kawasan Pantai Utara Jakarta menjadi lebih baik dari sebelumnya. Untuk itu, pihak pemerintah Provinsi DKI Jakarta pun mengirimkan surat kepada Presiden Joko Widodo terkait konferensi pers Menko Maritim Rizal Ramli tentang penghentian reklamasi Pulau G. Pulau G ini sekarang kalau tidak salah diberhentikan sementara sambil analisa. Makanya sedang mau dibawa ke atas presiden. Itu yang saya sampaikan, seorang menteri tidak bisa mengeluarkan surat pemberhentian karena ini dasar hukumnya adalah Kepres. Di mana ada negara Kepres kalah oleh Kepmen. Nah inilah yang mau dibawa sidang di rapat terbatas presiden. Jadi yang berhak mengatakan ini berhenti atau tidak berhenti adalah di tangan presiden, bukan di tangan menteri yang diperintahkan untuk menganalisis. Menanggapi hal itu, Menko Rizal menganggap perilaku Gubernur DKI cengeng. Padahal dirinya tidak mengambil keputusan secara serampangan dalam menghentikan proyek reklamasi Pulau G. Menurut Menko Rizal, keputusan itu didasarkan pada rekomendasi tim gabungan yang di dalamnya juga ada unsur dari Pemprov DKI Jakarta. Berdasarkan undang-undang, setiap kementerian memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sebuah persoalan yang menjadi bagian tugas kerjanya dan keputusan tentang penyelesaian itu tidak membutuhkan persetujuan Presiden. Dalam hal pembatalan reklamasi Pulau G, tim gabungan melihat begitu banyak masalah yang muncul. Bahkan proyek bernilai investasi 50 triliun rupiah itu terus berpotensi memunculkan masalah-masalah baru. Komite gabungan dan para menteri sepakat bahwa Pulau G masuk di dalam pelanggaran berat. Yaitu kenapa? Satu, di bawahnya itu banyak kabel-kabel yang terkait dengan listrik, terkait dengan power station milik PLN. Yang kedua, mengganggu lalu lintas kapal-kapal nelayan. Dan yang ketiga, tata cara pembangunannya secara teknis itu betul-betul sembarangan, ya, merusak lingkungan, mematikan biota dan sebagainya. Hingga saat ini masyarakat masih menunggu sikap pemerintah pusat terkait surat yang dilayangkan Ahok ke Presiden. Ya nanti pada waktunya akan dirapatkan. Sampai hari ini saya belum terima ya. Kalau pasti lewat saya belum terima. Sementara pada April 2016, Presiden Joko Widodo pernah membuat keputusan yang juga berdampak pada reklamasi Teluk Jakarta. Di antaranya Gubernur DKI, Banten, dan Jawa Barat diminta mensinkronkan dan mengintegrasikan peraturan sehingga proyek reklamasi masuk dalam master plan bersama. Perdebatan, stop. Pertengkaran, stop. Permusuhan, stop. Pertikaian, mari kita saling asih. Mari kita saling asuh. Mari kita saling asih. Mari kita saling asuh. Hargai pendapat
berpendapat sejauh tidak dirugikan orang lain. Perdebatan stop, pertengkaran stop, permusuhan stop, pertikaian. Boleh minta tepuk tangannya semua ya buat Indonesia Lawyer Club. Masih banyak yang harus dikerjakan. Agama, bangsa dan negara, berlarilah kita. Mari kita berlomba-lomba untuk meraih kebajikan, keimanan dan kesadaran. Jadikanlah sebagai landasan. Stop perdebatan, stop pertengkaran, stop permusuhan, stop pertikaian. Jangan kita saling benci, jangan kita saling dengki, jangan kita saling benci, jangan kita saling dengki. Gauli setiap insan sebagai kau ingin diperlakukan. Budayakan dan lisan sayang. Perdebatan stop, pertengkaran stop. Terima kasih. Indonesia Lawyers Club edisi malam ini hadir kembali dengan tema Rizal Ramli versus Ahok. Berhakkah Menko stop reklamasi? Hadirin dan pemirsa, kita sambut Presiden Indonesia Lawyers Club, Karni Ilyas. Pemirsa, aplaus dulu untuk Denias dengan lagu berirama dangdut, Stop. Maksudnya stop dari saling membenci. Dan malam ini kita berharap diskusi yang tidak saling membenci, tapi diskusi yang benar-benar dengan argumen dan mencari kebenaran dari semua yang terjadi. Malam ini juga kabarnya akan ada reshuffle kabinet, dan kami tidak berani mengangkat reshuffle kabinet untuk jadi topik karena tidak satu pun narasumber yang benar-benar bisa meramalkan siapa menteri baru atau siapa menteri lama yang diganti. Karena yang tahu mungkin hanya Presiden Jokowi dan Tuhan. Di luar itu saya yakin
Tidak ada yang sungguh-sungguh tahu. Dan malam ini kita memilih kembali adalah kasus reklamasi Pantai Utara Jakarta, dan berwenangkah Menko untuk menyetopnya. Dan kami memilih, tentu saja terjadi debat antara Ahok, Gubernur DKI, yang semula seolah-olah sudah reda dengan pertemuan Menko bersama Menteri Kelautan dan Menteri Lingkungan Hidup beserta Gubernur. Ternyata muncul lagi, katakanlah, debat atau perbedaan pendapat. Berwenangkah Menko Maritim? Sambil menunggu Menko Maritim datang di ruangan ini, saya mau ke deputi beliau dulu, Pak Sapri Burhanuddin. Pak Sapri, dari mana dasarnya Menko berhak untuk menyetop sebuah keputusan gubernur yang berdasarkan keputusan Presiden 52 tahun 95. Silakan Pak Burhanuddin. Kita melihat Sapri, bahwa pada tanggal 18 April Pak Menko meminta rapat koordinasi yang dihadiri oleh Gubernur DKI, dihadiri oleh Menteri Kehutanan, Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Perhubungan, dan wakil dari Menteri Kelautan. Disepakati hari itu bahwa untuk meredam isu yang berkembang tentang sah atau tidaknya reklamasi, segera dibentuk tim komite bersama reklamasi Jakarta. Dan pada hari itu Pak Ahok atau Pak Gubernur menyampaikan bahwa ini Pak Rizal Ramli itu adalah senior saya, dan saya sangat menghargai beliau. Apapun keputusan ini, kami menghargai keputusan itu. Itu yang disampaikan pada tanggal 18 April. Tanggal 22 dibentuklah tim. Tim ini beranggotakan 3 komite tim teknis. Tim teknis pertama adalah untuk kajian studi lingkungan hidup yang dipimpin oleh dari LHK. Tim kedua adalah tim teknis reklamasi yang dipimpin dari Dirjen Penyelesaian Ruang Laut dari KKP, dan yang ketiga adalah tim kajian harmonisasi hukum dipimpin oleh Deputi 2 dari Kemenko Maritim. Mereka melakukan rapat setiap minggu paling tidak 2 kali selama kurang lebih 2,5 bulan. Pada pertemuan pada minggu ke-8 ada uji publik tentang hasil yang dihasilkan oleh tim teknis ini. Keputusan itu diambil pada tanggal 29 dilakukan rapat tim teknis, membuat satu rekomendasi, dan rekomendasi ini difinalkan pada tanggal 30 Juni yang dihadiri langsung Pak Menteri, Ibu Susi, dan Menteri Perhubungan. Diputuskan hari itu bahwa melihat catatan yang ada, melihat rekomendasi yang masuk, memang dalam hal ini draft rekomendasi dan rekomendasi final, diputuskan bahwa memperhatikan kondisi daripada 4 pulau yang kita evaluasi, baru 4 pulau reklamasi. Karena dari 13 pulau itu yang baru dievaluasi pulau C, pulau D, pulau G, dan pulau N. Diputuskan dari hasil keputusan bersama komite bersama adalah pulau G itu dianggap melakukan pelanggaran berat, pulau C dan D dan N dianggap pelanggaran menengah. Dengan catatan bahwa kenapa dia berat? Karena pulau G ini bila kita lihat posisi posisi daripada geostrateginya, maka posisi pulau G ini persis hampir berimpitan dengan pipa minyak, pipa gas yang ada di pulau G tersebut di sebelah timur dengan jarak kurang lebih 40 meter. Aturan yang dibuat dari rekomendasi dari tim teknis KKP menyampaikan bahwa bila dalam memperhatikan peraturan pemerintah nomor 5 tahun 2010 bahwa bangunan instalasi strategis yang ada tidak boleh ada bangunan terlarang sampai 500 meter dari pipa tersebut. Itu dari sisi posisi. Yang kedua, adanya pembangkit listrik tenaga uap atau PLTGU yang ada di Muara Karang, sirkulasi air yang ada akibat
adanya Pulau G ini menghambat sirkulasi ini, mengganggu ke temperatur yang ada sehingga akan menghambat daripada sirkulasi pendinginan daripada pembangkit listrik ini. Yang kita tahu pembangkit listrik ini memasuk 7.000 megawatt untuk Jakarta. Jadi kalau ada masalah, bagian dari kota Jakarta akan padam. Yang ketiga yang kita sampaikan bahwa posisi pulau ini persis di depan daripada Muara Angke. Apa yang terjadi? Masyarakat nelayan yang ada di sana itu yang paling kena dampaknya. Ini semua dibandingkan dengan 2-3 pulau lain, ini yang mempunyai masalah yang berat karena dia langsung berhadapan dengan instalasi strategis yang diakui oleh IMO atau hukum internasional, sehingga kalau kita ingin diakui ini harus kita hormati. Inilah dasarnya sampai diputuskan waktu itu, keputusan ini adalah bukan keputusan Pak Menko tapi keputusan bersama antara 3 menteri. Memang dalam hal ini dari Pemprov DKI tidak menyetujui lanjut, tapi 3 menteri menyetujui. Demikian kami sampaikan. Tapi yang pertanyaan tadi itu, apakah berwenang menteri dalam hal ini atau Menko lah, walaupun telah rapat dengan sekian menteri, untuk membatalkan kembali Pulau G ini sudah diputuskan oleh gubernur sebelumnya, untuk membatalkan keputusan gubernur ini? Setiap menteri mempunyai undang-undang. Menteri Lingkungan Hidup punya undang-undang, KKP punya undang-undang, tentu undang-undang lebih tinggi daripada Kepres, kita katakan. Nah, ini rekomendasi daripada masing-masing kementerian, rekomendasi teknis, sehingga harus ada keputusan di rapat tersebut. Kalau tidak ada keputusan, maka akan terjadi apa yang dikatakan bahwa pemerintah tidak tegas mengatakan apa yang harus dilakukan. Makanya bagaimana kalau keputusan dari Menko tersebut tidak ditaati oleh gubernur? Apa sanksinya untuk gubernur? Bapak tahu, untuk melakukan reklamasi dibutuhkan izin kapal keruk. Kapal keruk izinnya sudah dicabut oleh Menteri Perhubungan. Bagaimana mau melanjutkan kegiatan ini kalau kapalnya tidak ada? Kalau izin dari Menteri Perhubungan tidak ada. Jadi walaupun misalkan dia tidak mencabut, tapi instrumen yang mendukung itu tidak ada, maka tidak akan bisa dilaksanakan. Itu dicabut setelah keputusan Menko? Setelah keputusan ini, Menteri Perhubungan sudah menyatakan mencabut. Dan ingat, setiap izin kapal keruk itu berlaku setiap 3 bulan. Jadi setiap 3 bulan otomatis harus perpanjang. Dengan adanya keputusan bersama dari Menko ini, maka diputuskan bahwa kelanjutan daripada izin kapal keruk itu di stop. Kenapa antara Pulau G dan Pulau tadi Bapak bilang CD itu keputusannya berbeda? Bapak lihat posisi peta. Ya. Kalau Bapak lihat pulau-pulau C dan D, kalau kita bisa lihat di peta akan terlihat Pulau C dan D tidak ada instalasi strategis di antaranya. Pulau G itu persis di sebelahnya, saya akan kasih lihat supaya kita akan clear, publik akan tahu. Kalau Pulau G ini kita masukkan di mana posisi yang harus 500 meter mendekati daripada lokasi, maka apa yang terjadi? Bila terjadi ledakan gas, Pak, apa yang terjadi? Bukan disalahkan pengembang, Pak. Yang disalahkan pemerintah kenapa memberi izin. Bila terjadi korban, ini akan terjadi kalau akan terjadi bencana, bukan pengembang yang disalahkan karena pengembang diberi izin. Yang disalahkan kenapa pemerintah berikan izin. Itu yang harus kita lihat. Ini yang kita berpikir jauh ke depan, dan Bapak bisa bayangkan masa yang menutupi timbunan nanti itu bukan 1-2 ton. Dengan bangunan dengan itu akan bertumpuk dan itu susah lagi ini, kecuali pipanya dipindahkan dengan jarak 500 meter daripada lokasi. Dan kalau dipindahkan 500 meter kemana lagi, Pak? Kira-kira gambaran ini bangunan sudah dibangun dari tahun 93 pipa gasnya. Dan mensuplai daripada sumber listrik yang ada di DKI ini. Lah, untuk Pulau C dan D tadi itu tidak ada soal kabel, ya, tidak ada soal gas. Ya. Tapi apa tidak ada juga soal misalnya nelayan, lingkungan? Kan alasannya tidak hanya soal kabel sebetulnya. Untuk Pulau G. Kalau kita berbicara tentang undang-undang, kita di sini bicara, maka yang paling jelas di situ kita satuannya ada 2 undang-undang yang memutuskan. Satu peraturan pemerintah nomor 5 2010, satu yang dari ESDM. Kami bacakan, saya buka ahli hukum, tapi saya coba bacakan di sini. Kementerian Perhubungan, Undang-Undang nomor 1 tahun 73 tentang landas kontinen, ada peraturan pemerintah nomor 5 tahun 2010, ada peraturan Menteri Perhubungan 68 tahun 2011 tentang alur pelayaran. Dari Kementerian SDM ada 2, Undang-Undang nomor 1 tahun 73 tentang landas kontinen sama, dan Permen SDM nomor 1 tahun 2011 tentang pedoman teknis pembongkaran. Di sini terlihat bahwa kedua kementerian yang punya peraturan ini adalah mengharuskan tidak ada bangunan di 500 meter dari instalasi strategis tersebut. Itu terlarang.
Pertanyaannya adalah kalau kita lihat bangunan yang ada tersebut, maka dia ada dalam radius. Jadi kalau kita lihat daripada gambar tersebut, dia dalam radius. Di sini mungkin kita bisa lihat, maaf kalau ada kamera. Boleh di close up. Kita bisa lihat pulau C, pulau G itu langsung di sampingnya berhimpitan dengan pipa yang ada di sini. Sedangkan ini kalau kita lihat seluruh pulau G itu jaraknya kurang lebih 500 meter lebarnya. Jadi kalau kita melakukan peraturan ini, maka pulau G itu habis, Pak. Kalaupun harus diredesain, maka pulau itu juga habis. Bapak mau ada apa-apa tanggung jawab Pak Karni Ilyas yang tanggung jawab kalau ada berikutnya kejadian. Jangan menteri serahkan, Bapak yang saya tanya. Ya, tapi pertanyaan saya, seandainya tidak ada kabel tersebut dan tidak ada gardu, ini masih bisa, Pak. Itu diredesain namanya. Seperti yang terjadi di Pulau C dan D. Bapak tahu Pulau C dan D itu yang ada adalah bangunan itu harusnya, pulau itu harusnya terpisah. Kenyataan di lapangan dia adalah masih bersatu. Mungkin Bapak Ibu sekalian sering lihat pesawat, kita bisa lihat masih menyatu. Ini yang harus dipisahkan, karena posisi itu harus dipisahkan kurang lebih sekitar 120 meter, harus dibuat selat, saluran, dan kedalaman 8 meter. Ini yang kita minta dan disetujui oleh pengembang. Mereka bisa lanjutkan, dan catatan itu harus dipisahkan kembali salurannya. Bagaimana dengan 14 pulau lain? Kami diberi waktu 3 bulan lagi, Pak, untuk mengevaluasi. Jadi bisa juga dilarang, bisa juga. Tapi dari gambar ini Bapak sudah bisa melihat gambaran pulau mana yang kira-kira harus terpotong, mana paling tidak Bapak sudah bisa melihat. Jadi kami akan minta kepada teman-teman di DKI untuk mengevaluasi pulau-pulau yang sudah ada. Paling tidak kita mengakui adanya peraturan pemerintah tersebut, undang-undang tersebut, untuk mengharmonisasikan sehingga kita tidak melanggar undang-undang itu sendiri. Baik. Kadang-kadang orang berpikir bahwa dengan sedikit dekorasi cantik maka kebenaran itu akan bisa ditutupi. Tapi seiring waktu maka kebenaran akan muncul kembali. Ismail Haniyeh, pemimpin Palestina. Kita rehat sejenak. Pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita. Pak Sabri, barusan ada SMS masuk ke saya. Katanya Pak Sabri bilang jaraknya PLTU itu 500 paling sedikit. Pipa gas. Kalau PLTU-nya jauh, Pak. Tapi saluran airnya PLTU kan harus butuh pendingin. Kalau dengan PLTU boleh nggak ada bangunan yang dekat? PLTU-nya di darat, Pak. Ya, yang di darat ini boleh. Di darat boleh, pokoknya silakan. Tapi kan proses pendinginannya kan beda. Itu melalui saluran laut. Kalau lautnya itu tercemar atau pendangkalan, terjadi pemanasan temperatur laut, akan mengakibatkan terjadi pendinginan pembangkit listrik, akan menjadi masalah. Dan sudah ada surat dari PLN, Pak, untuk dievaluasi ulang. Baik, jadi yang diputuskan oleh Menko ini bukan izinnya ya? Bukan. Tapi masalah tata ruangnya. Tata ruang itu makanya dalam hal ini kalau kita memperhatikan, kalaupun kita redesain ulang dengan lebar pulau itu kurang lebih 400 meter, dengan pipa gas yang ada di sebelahnya kurang lebih 40 meter, dipotong 500 meter, pulau itu habis, Pak, kalau redesain ulang. Jadi kami yakin, makanya untuk mempertegas saja udah ini dibatalkan, kita yang lain masih tetap bisa dilanjutkan dengan catatan ini foto terakhir yang kemarin pulau C dan D itu masih nyambung. Mereka bisa lanjutkan kalau pulau C dan D itu dipisahkan dengan kanal. Pak Oto Hasibuan, ada tambahan? Terima kasih Pak Karni. Ya. Jadi memang saya juga kadang-kadang heran lihat bangsa kita ya. Dulu selalu kita persoalkan pejabat-pejabat, menteri bermain-main izin. Ketika sekarang Pak Rizal Ramli, Menko Maritim, justru tegas, tidak mau bermain izin, justru yang melanggar ditindak, jadi persoalan. Biasanya kalau bermain-main izin jadi persoalan. Nah, jadi saya ingin sampaikan,
Saya tahu judul yang disampaikan oleh ILC sekarang ini terus terang aja, berwenangkah Rizal Ramli untuk mulai menghentikan proyek, kan begitu. Ini terus terang aja memang pertanyaan jebakan Batman ini. Ya kan, jebakan Batman. Dan hal itu mungkin terjadi, dan saya merasa bahwa ini bisa menjadi pertanyaan karena selama ini memang orang salah kaprah, tidak mengerti. Bahkan juga saya banyak lihat pakar-pakar mengatakan Pak Rizal Ramli tidak berwenang. Dalam hati saya berpikir, siapa yang bilang dia berwenang? Kan persoalannya begitu. Jadi harus diketahui adalah bahwa ketika itu saya ikut di dalam itu, ada pertemuan antara 3 menteri dengan Pak Ahok. Di dalam pertemuan tersebut mereka berbincang, disepakati bersama, karena situasi sedemikian rupa pada waktu itu terjadi eskalasi pemberitaan tentang reklamasi yang sedemikian rupa, maka akhirnya diputuskan bersama kita lakukan pemberhentian sementara. Ya kan? Pak Ahok bilang thank you berat nih sama Pak Rizal nih. Sampai dia bilang ini Pak Rizal gila, saya gila, lebih gila lagi Pak Rizal nih, hebat nih, gitu. Kira-kira begitu lah. Ya, kita pun udah damai nih barang. Iya, begitu kan. Nah, jadi coba bayangkan, kita lihat diurut di sini, ketika di sana dilakukan pemberhentian sementara, nggak ada persoalan. Ya, tidak ada yang mempersoalkan tentang kewenangannya Menko di situ, berwenang atau tidak. Karena semua, dan termasuk Pak Ahok juga sadar, itu bukan keputusan pribadi Pak Menko, tapi keputusan bersama tim pada waktu itu. Semua happy. Jadi dari sini dulu mulanya. Kemudian dibentuklah pada saat itu komite bersama. Masing-masing kementerian termasuk gubernur mengirimkan orangnya. Pak Ahok juga mengirimkan Pak Oswald, ya, Oswald itu kan, ini tim saya, macam-macam. Gitu. Kementerian juga mengirimkan timnya. Nah, tim inilah yang berjalan terus. Kemudian setelah berapa bulan tim ini berjalan, maka Pak Rizal sudah datang. Diambillah suatu keputusan bersama yang menyatakan bahwa atas usul-usulan tersebut, maka Pak Menko pada waktu itu mengambil suatu keputusan, yaitu menghentikan proyek reklamasi ini dengan alasan ini dulu, ada pelanggaran-pelanggaran yang telah direkomendasikan oleh tim tersebut. Nah, orang berpikir bahwa Pak Menko membuat pembatalan izin daripada Ahok. Gak mungkin dong. Tidak sebodoh itu Pak Menko, tahu dia tupoksinya. Gak mungkin. Dia tidak pernah membatalkan, ya. Tetapi Pak Menko membuat suatu keputusan berdasarkan keputusan rapat, inilah keputusan komite. Dan kemudian keputusan komite ini akan dilaksanakan oleh kementerian-kementerian yang bersangkutan berdasarkan tupoksi masing-masing. Jadi umpamanya kalau setelah dihentikan, maka nanti dari KKP mencabut izin ini, perhubungan mencabut izin pengerukannya, dari KLH mencabut andalnya umpamanya. Bukan Pak Menko yang mengambil keputusan membatalkan izin tersebut. Salah masyarakat selama ini. Ya, jadi ini poinnya. Jadi nggak ada. Tapi Pak Menko berdasarkan Perpres, ketika Pak Menko diangkat menjadi Menko, kan sudah diberikan kewenangan. Topoksinya dia adalah termasuk mengendalikan, ya kan, mengontrol, mengendalikan, termasuk supervisi dan sebagainya terhadap berapa kementerian, diantaranya membawahi perhubungan, membawahi KKP. Jadi sebagai Menko, Pak Menko ini berwenang untuk mengkoordinir kementerian-kementerian yang ada di bawahnya. Perhubungan berkaitan dengan reklamasi, KKP berkaitan dengan reklamasi, kemudian KLH berkaitan dengan reklamasi. Jadi dalam rangka melaksanakan tugasnya lah Pak Menko ini mengkoordinir kementerian ini yang berkaitan dengan reklamasi. Jadi tidak pernah Pak Menko mengambil keputusan yang bertentangan dengan undang-undang. Nah, fatsunnya sebenarnya, fatsun berbangsa dan bernegara dan melakukan pemerintahan yang baik, karena Pak Ahok ikut di dalam tim tersebut, ikut menentukan itu, dan juga tim dari Pak Ahok juga Pak Gubernur ada dalam tim itu, maka seharusnya dengan mengetahui keputusan dari tim tersebut, fatsunnya Pak Ahok harus mencabut sendiri izinnya itu karena telah bertentangan. Itu fatsun bertata negara. Jadi nggak perlu diperintah-perintah. Orang dia tahu kok. Jadi jangan dong waktu pemberhentian sementara, thank you berat Pak Rizal. Ketika pemberian tetap, kok saya nggak ikut-ikutan di situ? Nggak boleh begitu.
Itu baik. Terima kasih. Jadi bukan gak ikut aja, dianggap Menko gak berhak. Yang berhak itu Presiden. Pak Rasio Rida Sani, Dirjen Penegakan Hukum, Lingkungan dan Kehutanan. Dari Dirjen Lingkungan dan Kehutanan, rekomendasinya apa yang menyangkut ini? Terima kasih Pak Karni. Mungkin saya akan jelaskan beberapa hal mengapa Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan masuk di dalam penanganan persoalan reklamasi ini. Pertama, kami melihat berdasarkan undang-undang lingkungan hidup dan kehutanan, lingkungan hidup, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Menteri, Gubernur, Bupati, Wali Kota dapat melakukan pengawasan terhadap izin lingkungan maupun peraturan perundang-undangan terkait dengan lingkungan hidup. Dalam konteks ini, siapa yang menerbitkan izin harusnya melakukan pengawasan, termasuk menerapkan sanksi-sanksi yang dilakukan. Nah, dalam Undang-Undang Lingkungan Hidup juga dikatakan, ya, Menteri dapat melakukan pengawasan, termasuk juga memberikan sanksi administratif apabila tidak dilakukan oleh otoritas pemberi izin, gubernur maupun bupati dan wali kota, terkait dengan adanya perusakan dan pencemaran lingkungan hidup dan juga persoalan sosial timbul di sana. Dalam konteks ini, karena kami melihat persoalan ini jadi persoalan publik yang luas, kemudian kami melihat ada persoalan-persoalan terkait dengan perusakan dan pencemaran lingkungan hidup, maka Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menugaskan membentuk tim satuan tugas untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan reklamasi yang ada di pantai utara Jakarta. Dalam konteks ini, tim kami bekerja melakukan pengawasan, karena di undang-undang disampaikan Menteri melakukan pengawasan, kemudian Menteri dapat menerapkan sanksi administratif berupa paksaan pemerintah, pembekuan izin maupun pencabutan izin lingkungan. Tim kami bekerja, kemudian kami melihat bahwa pihak pengembang, ya, dalam hal ini terkait dengan Pulau C, D, dan juga Pulau G, tidak memenuhi, ya, hal-hal yang tercantum di dalam izin tersebut. Berdasarkan hasil pengawasan kami, maka kami melakukan tindakan hukum administratif berupa penghentian sementara seluruh kegiatan yang ada di dalam terkait dengan kegiatan reklamasi di Pulau C, D, dan Pulau G. Apa yang nggak dipenuhi menurut? Tadi banyak hal. Saya kira ambil contoh di Pulau C, D. Pulau itu kan harusnya di dalam izinnya harus ada 3 kegiatan di pulau tersebut. Ada 3 pulau reklamasi disebut. Ada Pulau C, Pulau D, dan Pulau E. Yang baru direklamasi Pulau C dan D. Pulau C dan D itu 2 pulau seharusnya terpisah. Kan tentu ada pertimbangan-pertimbangan kenapa terpisah, berkaitan dengan aliran keluar masuk air dan sebagainya. Di lapangan kami temukan, tim kami menemukan pulau itu disatukan. Tentunya akan merupakan dampak yang sangat besar terhadap pesisir, baik sedimentasi termasuk juga mengganggu aktivitas nelayan. Ini sebagai salah satu contoh. Contoh lainnya adalah sumber-sumber material yang mereka gunakan itu tidak jelas dan juga melebihi di dalam perizinan. Kita ambil contoh, misalnya mereka harus menggunakan material untuk reklamasi itu sekitar 23 juta. Ya, tapi mereka melebihi persyaratan itu. Banyak hal-hal lain yang dilakukan, termasuk pemantauan pengelolaan lingkungan dan sebagainya. Kami lakukan penghentian sementara, kami sampaikan bahwa ada perintah Menteri tanggal 10 Mei, Menteri itu melakukan pemberian sanksi administratif kepada Pulau C, Pulau D, dan juga Pulau G. Di mana dalam sanksi administratif tersebut, mereka harus menghentikan dan memperbaiki. Salah satu hal yang sangat penting adalah mereka harus memperbaiki dokumen lingkungannya. Kami memberi waktu selama 120 hari. Apabila mereka tidak memenuhi kewajiban-kewajiban atau perintah-perintah dalam sanksi administratif, maka kami bisa menerapkan sanksi yang lebih berat, berupa pembekuan maupun pencabutan izin. Kalau pencabutan izin kan berarti penghentian selama-lamanya. Jadi ini yang berkaitan dengan izin lingkungan. Ini yang kami lakukan berkaitan dengan Pulau C dan D. Jadi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menindaklanjuti apa yang berkembang di masyarakat, kemudian kami melakukan penegakan hukum administratif di sana. Karena berdasarkan oleh undang-undang yang menjadi otoritas Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Ada juga, ya katakanlah, berita bahwa AMDAL-nya pun belum sebelumnya.
perlu kami jelaskan, izin lingkungan kedua pengembang ini, ya, PT Kapuk Naga Indah dan PT Samudra Wisesa, ini mereka mempunyai amdalnya, punya izin lingkungannya untuk kegiatan reklamasinya. Untuk Pulau C dan D mereka memiliki. Yang mereka belum miliki adalah untuk pembangunan di atas reklamasi. Itu yang belum. Itu yang belum. Karena Pulau C dan D mereka reklamasi sudah hampir selesai. Kemudian Pulau G memang dalam proses reklamasi. Nah, sekarang tidak ada lagi kegiatan di Pulau G, mereka totali menghentikan. Pulau C dan D kami masih ada kegiatan karena kami perintahkan kepada mereka bahwa mereka harus membelah pulau tersebut, membagi dua, dan mereka lakukan untuk Pulau dan C dan D sejauh ini. Jadi tidak ada persoalan lagi C dan D. Mudah-mudahan tidak ada lagi persoalan, karena kan kami terus melakukan pengawasan kegiatan mereka Pulau C dan D. Termasuk juga kegiatan di Pulau G juga kami lakukan pemantauan. Baik, sekarang dari Dirjen Pengelolaan Ruang Laut Bramantia Satyamurti Purwadi. Ibu Susi tadi udah konfirm mau hadir. Saya dengar tiba-tiba sakit. Dari tadi siang sudah nggak enak badan Bapak. Izin, salam untuk Pak Karni katanya. Ya katanya dokter, dia masih kepingin hadir. Ya itu Pak Menteri, tapi dokter larang. Apa rekomendasi dari Kementerian Ibu Susi? Dari kami di KKP, kebetulan di tim teknis reklamasi, kita kan dibagi 3 tim untuk KLHK, untuk teknis dan untuk perundangan. Saya kebetulan membawahi tim untuk teknis dan kebijakan reklamasi. Terkait dengan Pulau G, beberapa catatan itu sebenarnya kami sepakat dengan yang disampaikan Pak Menko, Pak Rizal Ramli. Reklamasi itu hal yang biasa, Bapak. Namun ketika kami membentuk satu tim di mana disampaikan oleh Pak Safri bahwa kita rapat tim seminggu ada 2 kali, ada rapat kecil, ada rapat besar. Terkait Pulau G itu memang dari sisi teknis, karena saya berkepentingan untuk menilai secara teknisnya adalah bahwa pada Pulau G itu potensi terjadi pendangkalan yang dari sisi teknis. Yang kedua adalah di areal Pulau G itu terdapat objek penting yang tadi disampaikan bahwa seperti PLTU, pipa gas bawah laut, dan juga pelabuhan perikanan Muara Angke. Nah, pressure ini menjadi makin besar ketika di mana PLTU itu butuh air baku, Bapak. Air baku ini kalau dengan adanya desain Pulau G yang seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Safri, untuk bisa menetapkan air baku itu di 1 derajat tertentu, karena temperaturnya harus diatur, Pak. Itu dibutuhkan deflektor. Deflektornya akan berdampak pada pipa gas yang di bawahnya. Dan disampaikan tadi jarak pipa gas dengan jarak pipa di bawah laut itu adalah zona amannya atau zona termasuk harus zona amannya adalah kiri dan kanannya adalah 500 meter. Itu terus ada lagi juga setelah itu dari nelayannya, Pak. Dengan adanya Pulau G, mereka juga di sisi nelayannya juga mengganggu keselamatan pelayaran. Kalau desainnya seperti itu, Pak. Artinya di sini adalah rekomendasi. Rekomendasi itu nantinya untuk dikembalikan ke kementerian dan lembaga masing-masing untuk akhirnya disesuaikan. Kalau memang Pulau G itu tidak bisa disesuaikan atau seperti apa ya itu harus diberhentikan, begitu. Ya, bagi saya kalau masalah nelayan, ya tentu tidak hanya Pulau G yang katakanlah mengganggu nelayan. Betul. Atau mematikan nelayan sanalah. Setuju, Pak. 14 atau 17 pulau aja mematikan. Ya dari segi Bapak, betul. Harusnya semua dong Saya pikir ini kementerian dan tim ini bekerja 3 bulan lagi masih, Pak. Artinya dari sisi kami pressure itu muncul secara teknis. Saya jelaskan tadi, Bapak. Secara teknis pressure yang paling berat muncul adalah untuk Pulau G.
Karena stakeholdernya tidak hanya nelayan, tidak hanya ekosistem perikanan yang ada di situ, namun warga Jakarta juga berpotensi terdampak. Terdampaknya adalah ketika PLTU tadi berdampak untuk tidak memperoleh air baku sehingga dayanya turun, yang pertama, tidak memperoleh gas yang cukup sehingga dayanya turun, itu akan mengakibatkan satu pemadaman seperti itu. Dan yang terdampak, kami juga tim teknis juga harus mempunyai data juga kami dapatkan dari PLN, kami dapatkan dari ESDM juga, tentang mohon diperhatikan untuk Pulau G agar benar-benar dilihat dari sisi tersebut. Dan di surat PLN juga disampaikan, di sini saya juga lampirkan, di kalimat terakhir adalah disampaikan bahwa sehubungan dengan adanya pertimbangan dampak reklamasi pada penyediaan energi listrik bagi warga ibu kota, kami mengusulkan agar sebelum diterbitkan rekomendasi apakah lanjut atau tidak, memandang perlu diadakan pembahasan dan kajian komprehensif antar para pihak, tidak terbatas pada perumusan rekayasa, Pak. Karena rekayasa engineering itu bisa saja mentok. Seperti yang tadi disampaikan, kalau wall untuk menjaga air baku itu dibikin untuk membatasi antara Pulau G dan PLTU sehingga air bakunya benar-benar derajatnya bisa diatur dan jernih, maka pipa bawah lautnya itu akan tertutup. Jadi perumusan rekayasa dan desain pengaturan dalam kawasan yang terkena dampak reklamasi, koordinasi pembangunan konstruksi maupun tata kelola operasional termasuk yang berkaitan dengan infrastruktur yang telah terbangun seperti pipa gas dan lain-lain, dan dampak keuangan, Pak, yang ditimbulkan dalam pelaksanaan mitigasi tersebut. Artinya ketika obyek-obyek vital ini terdampak mati listrik, kalau kita kembalikan ke pemakai listrik berapa juta, berapa miliar yang harus dibebankan oleh masyarakat pengguna listrik ini. Jadi dampak-dampak itu secara teknis kita tapi itu kan urusannya Menteri Lingkungan Hidup sama Anda, Pak. Itu di teknis reklamasi, karena di stakeholder kami itu nelayan pasti ada 6.000 nelayan di Jakarta, 25.000, 17.000 termasuk nelayan pendatang, tapi yang stay itu 6.000, ada datanya saya juga. Dan itu saya seperti sampaikan juga bahwa tim gabungan ini tidak selesai setelah yang disampaikan, Pak. Artinya kita masih bekerja 3 bulan lagi. Baik. Terima kasih, Pak. Pak. Sekarang Pak Menko, ini kan masalahnya kita anggap udah tenang, udah ketemu semua pihak lah, Pemda, ada menteri-menterinya. Tapi belakangan ada surat ke Presiden, terus Pak Menko bilang bahwa Gubernur cengeng, dan yang di Solo juga jadi segit. Ini sebenarnya apa yang terjadi? Jadi Bangkar nih, posisi kami dari awal, reklamasi itu hal yang lazim di seluruh dunia, nggak ada yang aneh di situ. Tetapi tentu 3 kepentingan harus diakomodasi. Satu, kepentingan negara untuk jaga flood control supaya nggak banjir. Yang kedua, kepentingan supaya lingkungan hidupnya terpelihara. Yang ketiga, kepentingan supaya lalu lintas tradisional tetap bisa lewat. Nah, yang kedua adalah kepentingan nelayan sendiri yang harus diakomodasi. Yang ketiga adalah kepentingan bisnis yang memang mau cari untung. Tetapi jika kita serahkan sepenuhnya reklamasi kepada swasta, ya mereka asal nyari untung jor-joran aja, nggak peduli dengan hal-hal yang lain. Itulah mengapa Presiden minta agar reklamasi ini didrive oleh negara, bukan oleh kepentingan private. Itu yang kami laksanakan. Saya berikan contoh di dalam kasus Pulau CD. Harusnya terpisah 2 pulau ini. Kenapa? Kalau ada banjir, air itu banjir bisa
langsung ke laut bebas. Tetapi karena pengembangnya greedy atau alasan teknis, dia sambungkan dapat 21 hektar tambahan yang bisa sangat menguntungkan. Tetapi tidak berpikir bahwa ini bisa mengakibatkan resiko terhadap banjir, kapal tidak bisa lewat, yang ketiga biota laut juga terganggu lingkungan hidup. Oleh karena itu pada kunjungan 3 menteri dan gubernur Pak Ahok di sana, kami tanya sama pengembang, karena saya nggak mau bertele-tele di dalam soal teknis. Saya tanya pengembang mau manut negara atau mau ngelawan negara. Kalau mau manut syukur, kalau mau ngelawan negara silahkan tak sikat gitu. Nah ternyata pengembang memutuskan untuk manut negara. Nah kalau manut negara harus bongkar yang sambungan di tengah pulau ini seluas 21 hektar. Harus ada kanal lebih dari 100 meter kira-kira. Ya, 1 kilo lebih, kanalnya lebarnya 104, ke dalamnya harus 80 meter. 8 meter. Nah, memang mahal, tapi mereka nggak rugi, mereka tetap untung dari 2 pulau ini, ya kan? Berkurang keuntungannya karena mereka ngambil resiko, gampang lah, cincai tinggal dibayar aja gitu lah, ya. Nah, tentu kami bisa proses hukum macam-macam, tapi saya mohon maaf kalau hukum kan dari bawah ke atas bisa cincai juga, ya kan? Jadi kami minta manut atau enggak, kalau enggak manut tak sikat gitu. Nah akhir ternyata manut, mereka mau bongkar. Nah kategori pelanggaran ini kami sebut sebagai pelanggaran sedang, tetapi ada yang sifatnya pelanggaran berat, yaitu Pulau G. Satu, tidak di situ traffic nelayan dekat sekali, Muara Angke, ya kan, pulau lain nggak sedekat itu. Nah nelayan protes karena biasanya mereka dengan gampang parkir di Muara Angke, sekarang mesti muter-muter ngabisin solar. Yang kedua, ada pipa gas di bawah situ. Aturan internasional seperti dikatakan Pak Dirjen tadi, 500 meter kiri kanan harus clear, plus ada buffer 1250. Supaya apa? Kalau ada apa-apa, kapal yang di atas memperbaikinya bisa bermanuver dengan bebas. Itu aturan internasional. Kita ada peraturan pemerintahnya, tetapi ini dipepetin hanya 40 meter. Karena kalau kita ikutin peraturan pemerintah dan aturan internasional, Pulau G memang harus dibongkar semuanya. Yang ketiga, di situ ada power station, total nanti 9.600 megawatt. Perlu air laut yang clean dan bersih untuk cooling sistemnya. Nah, dengan terlalu dipepetin ke power station ini, suhu naik, fungsi cooling sistemnya berkurang. Kalau itu terus terjadi dan cukup tinggi, kalau meledak di situ siapa yang tanggung jawab? Gubernur yang disalahkan atau pemerintah yang disalahkan? Ya, itulah kami kategorikan ini pelanggaran berat karena membahayakan lingkungan strategis. Apa lingkungan strategis itu? Satu adalah jalur kapal tradisional. Ada ratusan kapal tradisional yang harus berlabuh di Muara Angke. Yang kedua, ini ada pipa gas yang berbahaya menurut standar internasional. Ya. Dan ini ada surat juga dari PLN yang minta supaya ini direview, dibatalkan jika diperlukan. Yang terakhir adalah risiko untuk cooling system, power itu tadi. Nah, a good public policy, Bung Karni, kebijakan publik harus pertama-tama melindungi kepentingan publik. Kalau ini beresiko membahayakan, ada yang meledak atau apa, pemerintah pasti yang disalahkan. Nah, oleh karena itu kami minta ini dihentikan. Dan Pak Menteri di bawah kami sudah laksanakan. Pak Yonan sudah keluarkan, kan kalau mau nguruk itu mesti pakai kapal. Kapal uruknya udah nggak dikasih izin sama Pak Yonan 2 bulan terakhir. Jadi kalau masih mau nguruk silahkan pakai tangan gitu loh. Ya. Jadi menteri-menteri di bawah kami sudah keluarkan instruksinya dan mereka memiliki kewenangan karena mereka itu di bawah undang-undang, mereka memiliki kewenangan, tupoksinya masing-masing, mereka yang ambil tindakan. Tidak perlu presiden
ambil tindakan, nggak perlu, cukup kok ini. Makanya saya bilang jangan cengeng. Katanya jagoan, kok cuma segitu doang gitu. Nah, pada saat ini kita mulai 3 menteri hadir dan Pak Gubernur dan para pejabat eselon baru. Saya ingat betul omongan Pak Gubernur Ahok di rapat itu. Kami terima kasih Pak Menko ambil alih kasus reklamasi ini. Ya, karena ini isu panas sekali. Saya yakin Pak Menko lebih senior dari saya, lebih punya pengalaman, pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Yang kedua, Pak Gubernur katakan, Ahok orangnya gila. Tapi Pak Menko lebih gila lagi dari Ahok. Jadi, apapun keputusan ini, kami dukung. Nah, begitu rapat pertama kita putuskan untuk moratorium, Gubernur dukung. Waktu Presiden datang dari Tokyo, saya sama Pak Gubernur jemput di Halim. Presiden tanya, gimana Pak Ahok masih diserang nggak soal reklamasi? Waduh, Pak Presiden terima kasih, saya ditolong sama Pak Menko. Semua serangan kepada Pak Menko sekarang. Terima kasih. Lah begitu kami ambil tindakan, yang tentu ada urutan-urutan dan reasonnya, bukan tanpa reason, bahwa ini berbahaya, harus dihentikan. Nah, untuk menghentikannya tidak perlu surat-suratan, karena menteri-menteri ini memiliki kewenangan berdasarkan undang-undang untuk menghentikan. Nah, apa namanya nih? Kok tiba-tiba ngeyel, ngotot gitu loh. Ada apa ini? Saya malah jadi bertanya-tanya. Harusnya kan terima kasih. Karena kalau udah terlalu komitmen sama pengembang udah terlalu banyak, apapun alasannya, kan bisa bilang. Kan bisa bilang, saya sih bantu sebagai gubernur, tapi ini udah diambil alih oleh Menko dan 3 menteri, ya kan? Silahkan urusan sama Menko sama 3 menteri gitu loh. Gitu aja kok ribet gitu loh. Nah, jadi ada 3 kategori. Satu, pelanggaran berat, kasus Pulau G, yang harus dihentikan karena risiko terhadap lingkungan strategis. Pelanggaran sedang, yang bisa dilakukan koreksi. Yang ketiga, pelanggaran ringan, di mana prosesnya, administrasinya, prosedurnya itu kita perbaiki. Nah, menurut kami ini keputusan yang sudah timbang masak-masak. Tim kami bekerja keras selama 2,5 bulan lagi. Masih 3 bulan lagi ya kira-kira ya. Tugasnya untuk mengevaluasi 13 pulau lainnya. Ini kan baru 4 cuman yang dievaluasi. Nah, yang kedua, untuk melakukan harmonisasi dan sinkronisasi daripada kebijakan dan policy, supaya di masa depan hal ini tidak terulang lagi. Ya, kita akan rumuskan dari segi regulasi agar supaya tidak ada overlapping lagi di masanya akan datang. Jadi saya mohon maaf, ya kan, gubernur mesti ikut aturan dari menteri-menteri ini. Masing-masing dari mereka punya kewenangan, tupoksinya masing-masing. Tidak usah Menko kok nulis-tulis surat, emang surat cinta atau apa ini? Ya, cukup menteri-menteri teknis di bawah kami yang punya kewenangan untuk menghentikan. Saudara Yonan kirim surat, nggak boleh lagi dikasih izin untuk pengurukan Pulau G. Nggak ada kapal. Lah kalau mau nguruk silahkan pakai tangan gitu loh. Menteri Lingkungan Hidup juga putuskan hal yang sama. Jadi saya ingin membuat clear, jangan masalah yang sebetulnya simple ini dibikin ribet. Ya, dan seperti kata kita rasional sekali kok dalam mengambil keputusan ini. Soal nelayan, kita ingin akomodasi di pulau-pulau ini supaya ada juga perkampungan nelayan. Malah bagus dong buat turisme asal bersih, ada rapi, value-nya dari real estate-nya juga akan naik. Kan biasa itu di seluruh dunia. Tapi jangan bangun pulau-pulau ini sebagai tempat eksklusif, hanya buat orang super kaya dan lain-lain. Karena kami tidak ingin mengulangi pengalaman Latin Amerika. Bang Karni, di Latin Amerika tuh orang kaya takut sekali sama orang miskin. Saking gapnya luar biasa. Rumahnya dibentengi. Kalau mau jalan keluar, itu pakai mobil anti peluru rata-rata orang kayanya, dikawal sama tank sama pasukan. Indonesia mau begitu atau apa? Kita ingin proses
pengembangan wilayah, termasuk pulau-pulau ini, dilakukan juga integrasi sosial. Dan ada contoh hebat Singapura. Waktu Lee Kuan Yew bebaskan daerah kumuh, bangun perumahan yang bagus, itu lakukan integrasi sosial. Jadi ada kalangan Tionghoanya, ada kalangan India, ada Melayunya, ada turunan bulenya supaya terjadi proses integrasi sosial. Nah, sisa dari tanah itu jadi asetnya pemerintah Singapura. Dia lelang, tidak sekaligus tapi bertahap. Dan kalau kita lihat, penerimaan paling besar dari pemerintah Singapura adalah di dalam real estate upaya seperti ini. Nah, kita udah kadung semuanya diserahkan sama swasta. Ini juga pelajaran yang sangat berharga. Kita harus desain agar juga terjadi sosial integrasi di pulau-pulau ini. Jangan ini nanti kayak negara di dalam negara. Ya, itu terjadi waktu di Pulau G. Ingat nggak? Ibu Siti kirim anak buahnya buat masuk, nggak bisa karena dikawal. Bayangin, pejabat negara ke sana nggak bisa masuk. Ini negara di dalam negara. Sehingga saya waktu itu kesal sekali. Sopo nih yang kuasa di sini? Karena nggak boleh ada negara di dalam negara. Jadi jangan-jangan punya uang terus seenak-enaknya. Terima kasih. Pak Menko, kita kan topiknya ini soal wewenang. Berwenangkah? Tadi berwenangkah menyetop? Tadi Pak Menko bilang bahwa 3 kepentingan. Reklamasi itu perlu, tapi 3 kepentingan di situ. Ada pemerintah, ada swasta, ada rakyat atau nelayan. Yang drive harus pemerintah. Lah sesungguhnya dengan otonominya DKI, yang drive kan pemerintah, diwakili oleh Pemda. Apakah memang ya artinya wewenangnya Pemda di sini yang nanti kalau soal legal itu kami punya chief legal advisor akan jelaskan, tapi esensinya begini, memang beberapa kemenangan itu diserahkan kepada Pemda. Tapi kalau Pemdanya sendiri melakukan pelanggaran, mengabaikan aturan yang sifatnya nasional, yang basisnya undang-undang, ya harus dihentikan oleh menteri yang bersangkutan. Jadi Pak Menko menganggap Pemdanya pun sudah minimal pembiaran begitu. Iya. Ya siapa sih Bung Karni yang nggak tahu di DKI ini apa sih yang kagak bisa dibayar? Saya mau tanya. Ya, dengan menerima sumbangan-sumbangan yang sifatnya off budget, ini adalah tradisinya Orba di dalam pembiayaan. Ingat nggak zaman Pak Harto dulu kumpulin konglomerat, Jimbaran, suruh nyumbang. Di Bulog ada dana khusus off budget, di Pertamina ada off budget, yang menentukan hanya presiden, terserah presiden mau apa. Sebagian buat tujuan bagus, yaitu untuk yayasan-yayasan beasiswa, super semar, tapi sebagian untuk membiayai operasi politik, yayasan dakap. Nah, model pembiayaan ala Orba ini dilakukan kembali di Jakarta. Ini bertentangan dengan good governance, karena semua penerimaan itu harus masuk negara dulu, harus dibahas dulu, baru direalokasikan. Ini dibuka tradisi baru, memperdagangkan kebijakan untuk terima sumbangan, walaupun kelihatannya bagus buat sosial, buat rusun, buat apa, tapi itu tidak transparan dan sangat tergantung siapa yang kuasa. Sistem itu, Bung Karni, sehabis Soeharto jatuh, kita ubah. Kami hentikan di Bulog yang off budget system, karena nggak ada proposal, nggak ada review, nggak ada audit dari dana yang dikumpulkan dari swasta itu. Tapi kita masukkan ke dalam budget sehingga ada review, ada proses, ada audit. Kalau misalnya menteri KKP memperdagangkan kebijakannya untuk ngumpulin uang, puluhan triliun bisa kekumpul, Ibu Susi. Tapi kan kita nggak mau kembali ke sistem pembiayaan off budget yang bertentangan dengan good governance, yang bertentangan dengan sistem pembiayaan yang transparan. Lah ini kan dihidupkan kembali pola Orba ini. Saya dari dulu musuhnya Orba, Bung Karni, di penjara sama Orba. Ya,
Saya nggak suka sistem Orba yang nggak beres kita teruskan. Yang baik kita teruskan. Tapi sistem Orba yang nggak baik kita harus hentikan. Nah, sekarang gubernur bilang dia baru akan berhenti kalau itu keputusannya presiden. Begini deh, jangan setiap kasus bawa-bawa presiden, apalagi kasus yang bermasalah. Kasihan presidennya. Ini kayak orang udah mau tenggelam, pegang kaki siapa aja. Ya, dulu pegang kakinya Ibu Siti ya, seolah-olah semua sudah disetujui oleh Ibu Siti. Ternyata nggak benar. Iya kan? Ibu Siti nggak pernah menyetujui itu. Menteri Lingkungan Hidup. Sekarang kaki presiden diseret-seret terus. Kasihan presiden. Ya kan, setiap masalah yang diciptakan sendiri nyeret presiden. Belajar untuk jantan jadi pemimpin. Terima kasih, Bung Kar. Saya kalau dengar Menko Maritim ini seperti ketemu Gus Dur lagi saya. Ini kayaknya didikan Gus Dur tertanam banget sama Menko kita ini. Kita lihat sejenak pemirsa. Jangan dipelintir-pelintir bahasa saya. Pemirsa, kita masih bersama Indonesia Lawyers Club. Manusia itu seharusnya lebih besar daripada sekedar makhluk yang mencari uang, kata Muhammad Yunus, peraih Nobel dari Bangladesh. Sekarang saya ke Pak Andi P. Safrani, tim hukum teman Ahok. Ada jawaban untuk semua tadi yang dikatakan Pak Menko beserta dirjen-dirjen dari berbagai kementerian. Ya, terima kasih Mbak Kami. Yang pertama terkait dengan topik kita tentang masalah kewenangan, saya kira tentu perdebatan tentang kewenangan tidak bisa dilepaskan pada aspek legalitas, gitu ya. Kita harus melihat pada produk perundang-undangan, dan dalam hal ini sudah diakui juga tadi oleh Pak Menko bahwa terdapat persoalan tumpang tindih terkait dengan legalitas, begitu, karena ada beberapa peraturan-peraturan yang memang ini masing-masing berlaku dan berbeda arahnya, begitu. Nah, terkait dengan hal itu kami meyakini bahwa posisi Pak Menko kalau bicara soal posisi beliau sebagai menterinya, yaitu tidak ada satupun peraturan yang menyebutkan bahwa beliau memang punya posisi dan kapasitas untuk menghentikan, begitu, proyek reklamasi ini. Kalau kita bicara soal posisi itunya, nah tinggal di bawah-bawahnya ini posisinya adalah pada menteri teknis yang terkait. Nah, kita di sini pada posisi menunggu apakah benar seperti yang dibilang oleh beliau sudah ada surat-surat yang dikeluarkan oleh menteri terkait, misalnya tadi Menteri Perhubungan atau Menteri Kelautan, yang isinya adalah secara eksplisit misalnya mencabut surat-surat yang sudah dikeluarkan terkait dengan izin, misalnya izin reklamasi yang dikeluarkan oleh izin kerja yang dikeluarkan oleh Dirjen Kelautan misalnya, terus terkait dengan lingkungan dan seterusnya. Nah, ini yang masih kita tunggu, dan sejauh ini informasi yang kita terima, kita belum menerima surat-surat itu, gitu. Nah, kalau posisinya kita sudah terima, ya tentu saya yakin secara formil Pak Gubernur akan mempertimbangkan semuanya. Itu yang pertama, gitu. Nah, yang kedua, bicara soal tadi kenapa kok semuanya dicantelkan, ganteli Pak Presiden, begitu ya. Saya kira ini bukan pada posisi seperti itu, apalagi dibilang ini cengeng, gitu. Tidak ada
urusannya bicara soal hubungan personalitas ini hanya bicara sekali lagi Pak Ahok ingin ada kepastian hukum. Karena Pak Ahok mendapatkan kewenangan dari Kepres yang dibuat oleh presiden sebelumnya, ya tentu beliau juga ingin dapat kepastian hukum. Apakah presiden yang sekarang ini pada posisi juga akan mencabut kewenangan yang sudah diberikan oleh presiden sebelumnya? Kepres ini tahun 95, itu sudah lama sekali kepresnya. Nah, apakah presiden yang sekarang sama pada posisi mencabut kewenangan pada pasal 4 itu? Kalau itu dicabut, ya oke, silahkan, itu adalah kewenangan presiden. Jadi tidak ada urusannya ini menggantung kepada presiden, tapi ini mengembalikan otoritas kepada pemiliknya, yaitu seorang presiden. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga terkait dengan semacam tudingan yang disampaikan oleh beliau tadi bahwa ini seakan-akan sudah ada transaksi atau apa begitu dengan pengembang di sana. Saya kira ini sesuatu hal yang perlu diluruskan begitu ya. Kalau memang ada tudingan-tudingan seperti itu ya silahkan dibawa buktinya, dilaporkan dan seterusnya. Jadi jangan sampai ini menjadi isu yang bergulir tanpa kejelasan dan akhirnya ya menjadi rumors begitu ya. Kita tidak ingin ada hal-hal yang seperti itu karena kita menjaga kewibawaan negara. Bagaimanapun tadi sudah diingatkan oleh Bang Karni, ya Pemda juga sama-sama pemerintah gitu. Jadi kalau ada hal-hal yang merusak citra Pemda, ya rusak juga citra dari pemerintahan karena bagaimanapun masyarakat melihatnya itu adalah sama gitu. Jadi janganlah kita menggiring hal-hal yang sifatnya sudah jelas ini pada aspek-aspek yang masih kabur gitu dan membawa-bawa isu-isu yang bernuansa politis pada aspek-aspek yang sebenarnya itu murni bicara soal teknis, legal, bicara soal hukum begitu dan bicara soal aspek-aspek yang itu jelas. Itu indikatornya bisa diukur semuanya. Apalagi di sini kita sudah mendengarkan paparan dari kementerian-kementerian teknis gitu. Saya kira itu sudah jelas semuanya. Tidak perlu digiring kepada hal-hal yang berbau politis seperti itu. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Mengenai Kepres tadi tahun 95 nomor 52 dan kemudian ada keputusan presiden juga atau Kepres 2008 nomor 54 itu mencabut Kepres terdahulu, nggak hanya 52, tapi berapa Kepres? 52 sejauh tata ruang. Betul. Ini termasuk tata ruang atau bukan? Nah, ini juga persoalan, Bang Karni, terkait dengan istilah tata ruang ya. Kalau kita lihat misalnya kalau tidak salah saya di PP 26 tahun 2008 itu juga ada penjelasan tentang posisi menteri. Nah, di situ definisinya di pasal 1 poin 38 kalau saya tidak salah, itu menteri yang dimaksud adalah menteri yang punya urusan pemerintahan bidang tata ruang. Ini tahun 2008, dulu belum ada menteri khusus bidang tata ruang. Sekarang sudah ada menteri bidang khusus tata ruang. Pertanyaannya adalah apakah itu menteri yang dimaksud oleh produk perundang-undangan pada masa itu misalnya. Karena sekarang sudah ada istilah khusus menterinya, menteri ATR. Nah, ini juga sesuatu hal yang masih belum jelas begitu. Apakah ini bicara soal tata ruang misalnya? Pertanyaannya adalah apakah tata ruang ini kompetensinya menteri ATR gitu atau ini kompetensi teknis lagi kembali ke masing-masing. Misalnya ini tata ruang laut, ini tata ruang darat, tata ruang udara dan seterusnya. Nah, ini saya kira hal-hal yang masih perlu diluruskan dalam berbagai macam aturan teknis kita yang memang rentang waktunya telah mengalami berbagai macam perubahan. Nah, kalau pertanyaannya terkait apakah ini menyangkut tata ruang adalah tentu salah satu unsur yang harus dipertimbangkan di dalam proses seperti ini. Baik, kalau nggak ada lagi dari Anda, saya ke Ibu Tuti Kusumawati. Semalam Ibu top banget tuh di persidangan, seringkali disebut oleh gubernur dan dipuji ya. Baik, Ibu Tuti mungkin punya tanggapan terhadap tadi yang dikritik oleh Pak Menko. Baik Pak Karni, terima kasih. Yang pertama meluruskan istilah Pak, off budget itu tidak kami kenal. Jadi
di Pemprov DKI Jakarta. Oke, maksudnya di luar budget lah, di luar APBD atau di luar APBN. Iya. Artinya itu dana yang di luar budget. Dana yang istilahnya kan dana cash yang dikumpulkan itu tidak dikenal dalam pengelolaan atau dalam kami mencari alternatif solusi untuk pembangunan di DKI Jakarta. Jadi konfigurasi pendapatan di Jakarta ini kan sudah jelas buat Pak Gubernur dan kami di Bapeda terutama, sehingga alternatif itu perlu kita gali. Dan penggalian ini sebenarnya ada dasar hukumnya sejak tahun 95 Pak Karni. Dan terkait dengan apa yang dikatakan oleh Pak Menko tadi, di pasal 12 Kepres 52 tahun 95 itu jelas bahwa seluruh pembiayaan reklamasi ini bisa dan harus ditanggung oleh Pemprov, bisa bekerja sama. Pemprov DKI itu bisa bekerja sama dengan siapa? Antara lain dengan swasta dan masyarakat. Nah, jadi artinya pasal kerjasama itulah yang kemudian kita coba elaborasi. Presiden hukumnya sudah dimulai sejak tahun 97, di mana tahun 97 itu sudah ada 2 kesepakatan kerjasama yang dikeluarkan. Nah, karena di tahun 97 itu bentuknya berbeda-beda terhadap 2 mitra swasta, yang satu bentuknya bisa cash dan atau infrastruktur, yang satunya bentuknya kontribusi dalam bentuk lahan 5% dari luas seluruh lahan reklamasi. Nah, kami sekarang ini ingin membuat itu menjadi satu aturan yang tidak bisa yang tidak berbeda seperti itu, namun bisa diacu oleh keseluruhannya dan meluruskan kembali. Nah, jadi materi Raperda Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantura itu mengenal 3 hal Pak Karni. Yang pertama kita kenal adalah kewajiban. Jadi kepada mitra pengembang diwajibkan, yang pertama mereka harus membangun pulau reklamasinya itu menjadi sebuah kota yang mandiri. Seluruh infrastruktur yang diperlukan di dalam situ, kemudian utilitas kota, misalnya pengelolaan sampah, misalnya pengelolaan instalasi air bersih dan juga pengelolaan air limbah, serta pengerukan kanal-kanal vertikal dan kanal-kanal lateral yang itu adalah akibat dari Perpres 54 tahun 2008, kita harus punya kanal itu dilakukan oleh pengembang. Selain kewajiban, kita mengenal kontribusi 5% dari luas lahan yang direklamasi diserahkan kepada Pemprov, yang itu artinya akan menjadi milik publik. Kemudian selain itu kita mengenal lagi tambahan kontribusi. Untuk apa? Untuk merevitalisasi daratan pantai utara Jakarta, yang ini sebetulnya adalah amanat dari Kepres 52 tahun 95, bahwa reklamasi ini seperti satu koin dengan 2 sisi mata uang. Dia direklamasi di lautnya, tapi sekaligus pada saat yang bersamaan juga revitalisasi pantai utara daratan Jakarta. Nah, ini dari mana? Ya dari situ sumbernya untuk melakukan revitalisasi. Jadi sejak tahun 95 ini sudah ada dasar. Tidak sama dengan uang-uang yang dikumpulkan lalu kemudian seperti yayasan dan sebagainya, sama sekali tidak sama seperti itu. Dan cara kami untuk mengalokasikan itu langsung dalam bentuk pembangunan infrastruktur saja, tidak dalam bentuk uang cash. Nah, kalau tadi dikatakan bahwa reklamasi ini nanti akan hanya dihuni oleh mereka-mereka yang kaum yang mempunyai gitu, yang have, ini tidak benar juga Pak Karni. Karena dari keseluruhan pulau yang direklamasi, sekitar rata-rata 40-45% itu menjadi publik nantinya, menjadi hak publik. Jadi sisa yang bisa dikelola oleh mitra pengembang itu kurang lebih 55-60% saja. Dan untuk apa saja yang 40-45%, yaitu tadi, jadi ada fasum-fasos di sana, ada pantai publik di sana. Jadi kita wajibkan di dalam Ranperda kami itu kita wajibkan minimal dari keliling pulau 10%-nya harus disediakan sebagai perda yang mau dikeluarkan. Iya, perda yang mau dikeluarkan. Artinya apa? Dalam kami menerjemahkan aturan yang masih kami acu sampai dengan saat ini, yang kami detailkan di Ranperda kami, kita sudah pikirkan semuanya, Pak. Kita sudah pikirkan semuanya, baik dari aspek sosialnya, aspek ekonominya apalagi, kemudian aspek teknisnya juga apalagi, keseluruhannya, termasuk tadi akses nelayan. Untuk Pulau G, contoh seperti yang Pak Menko katakan untuk Pulau G. Pulau G itu dia kan ada kanal lateral keseluruhannya. Jadi Kepres
Perpres 52 tahun 95 dicabut sebagian oleh Perpres 54 2008, hanya tata ruangnya. Apa itu? Adalah kalau dulu di tahun 95 pulau-pulau ini dia nempel ke daratan. Dengan adanya Perpres 54 2008 dia harus dibatasi dengan kanal-kanal lateral tergantung dia lokasinya di P2, P3 atau P5. Untuk P2 dan P5 200 meter jaraknya, untuk P3 itu 300 meter jarak antara bibir pantai lama dengan pulau. Lalu kemudian masing-masing antar pulau harus juga ada kanal vertikal. Yang kanal vertikal dan kanal lateral ini jaraknya sama dengan terusan Suez. Jadi artinya apa? Artinya bahwa aktivitas seluruh masyarakat yang membutuhkan, termasuk nelayan tentu saja, itu tidak akan terganggu karena terusan Suez juga memakai jarak yang sama. Nah, lalu kemudian bagaimana dengan keberadaan PLTGU dan apa tadi? Dengan adanya, halo, ini saya harus terus atau Bu, saya harus sebentar, berhenti? Bu, Ibu nyebut terusan Suez tadi kan? Ada Ibu sebut terusan Suez, saya ingin dengar aja apa kaitannya terusan Suez dengan Blok G. Gini, bahwa jarak antara yang dibikin sesuai peraturan 300 meter itu jarak terusan Suez itu. Artinya kapal besar pun bisa melintas di situ. Babe mendengar terusan Suez langsung kaget. Terus Bu. Terima kasih. Terkait dengan hal-hal yang tadi secara teknis khusus untuk Pulau G tadi, terkait dengan Kementerian Perhubungan PP 5 tahun 2010, sebetulnya itu izin namanya izin surat izin keterangan reklamasi dan surat izin keterangan kruk, dua produknya dari PP 5 2010 yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan. Yang kedua-duanya telah diterbitkan kepada Pulau G ini dan berlaku sampai dengan Agustus. Kami sampai dengan saat ini belum pernah mendapatkan berita maupun tembusan terkait dengan info yang tadi dikemukakan bahwa Kementerian Perhubungan sudah mencabut hal yang sudah dikeluarkan tersebut. Kemudian untuk PT Nusantara Regas, bahwa sebenarnya pihak mitra itu sudah ada semacam koordinasi dan telah ada perjanjian pelaksanaan pekerjaan reklamasi yang ini sudah dituangkan ke dalam bentuk semacam perjanjian kerjasama tahun 2015 23 Juni. Dan dengan PLN yang tadi dibacakan oleh Kementerian Menkomar dan juga KKP, sebenarnya surat dari PLN itu poinnya 3. Poinnya 3 yang sudah dibacakan itu mesti tuntas membacanya dan mesti tuntas mengartikannya, memaknainya dan mentindaklanjutinya, jangan sepotong-sepotong. Sebetulnya PLN ini mengajak kita untuk mengkaji ulang secara seksama yang bahasanya kalau saya boleh katakan penambahan dan kajian komprehensif antar para pihak yang meliputi namun tidak terbatas pada perumusan rekayasa desain dan pengaturan aliran air dalam kawasan perairan yang terkena dampak reklamasi, koordinasi pembangunan konstruksi maupun tata kelola operasional termasuk yang berkaitan dengan infrastruktur yang telah terbangun di kawasan perairan seperti pipa gas dan lain-lain, serta dampak keuangan yang ditimbulkan dalam pelaksanaan mitigasi tersebut. Secara gamblang, dampak keuangan ini sebetulnya untuk pembangunan deflektor, Pak. Dan hal ini sudah kita koordinasikan dan sudah dilakukan koordinasi secara terus-menerus. Yang artinya surat ini bukan otomatis menghentikan dan sebagainya, tapi kita perlu untuk membahas dengan lebih detail. Nah, terkait dengan rekomendasi tanggal 30 Juni, saya kembali ke rekomendasi tanggal 30 Juni yang seolah-olah rekomendasi komite bersama itu adalah menghentikan. Saya katakan tidak. Saya, Bapeda DKI, utusan resmi dari Gubernur DKI Jakarta ke dalam tim komite bersama. Nah, di dalam komite bersama itu ada 3 subkomite. Saya masuk di subkomite 2. Subkomite 2 itu membicarakan teknis dan kebijakan reklamasi. Yang itulah di teknis dan kebijakan reklamasi itulah muncul rekomendasi ini. Selama rapat saya juga hadir, tapi tidak terbatas pada subkomite 2. Ketika panel semua subkomite saya juga hadir. Dan tanggal 29, sehari sebelum tanggal 30, kita melakukan rapat pleno. Seluruh subkomite melakukan pemaparan, yang di dalam pemaparan itu
Kemudian ada rekomendasi sub 2 ini, sub tim 2, yang sub tim 2 ini rekomendasi itu juga dipaparkan kembali tanggal 30 Juni yang saya tidak hadir. Saya akui saya tidak hadir di tanggal 30 Juni, tapi tidak sama artinya dengan Pemprov tidak hadir. Pemprov DKI Jakarta tidak hanya saya sendiri, kami tim banyak orang. Dan yang hadir pada waktu kesempatan tanggal 30 Juni itu 4 orang. Perwakilan dari Pemprov DKI Jakarta, yang saat itu saya sedang ada aktivitas lain sampai sore hari, ketika saya tahu dari media dan kemudian dari kawan yang hadir bahwa kemudian pada saat detik-detik terakhir setelah pemaparan, detik-detik terakhir waktu mau menutup rapat, Pak Menko katakan Pulau G dihentikan seterusnya. Saya bertanya-tanya, tadi yang dipaparkan yang mana? Karena saya merasa bagian dari tim bersama, namanya bersama. Namanya juga tim bersama. Nah, saya sebagai anggota tim, yang saya ketahui tidak demikian yang kita rekomendasikan. Kenapa sekarang yang dibacakan menjadi lain? Lalu saya bertanya-tanya kepada kawan-kawan saya yang hadir, seperti apa nuansa atau seperti apa kejadiannya? Seperti apa kejadiannya ketika rapat itu dilakukan? Kawan-kawan kami yang hadir mengatakan, oh paparannya ya paparan yang kemarin itu, yang tanggal 29. Lalu kemudian rekomendasinya redesign untuk pulau selain pulau C, D, dan N. Pulau selebihnya yang 14 itu redesign dan kajian mendalam. Lalu kenapa bisa begitu? Itu saat-saat terakhir ketika mau nutup itu Pak Menko-nya mengatakan demikian. Ini info dari kawan-kawan Pemprov yang hadir. Nah, saya juga tidak hanya begitu saja menerima info itu, saya juga punya bukti tertulis otentik. Ini dari dari email. Dari email, yang email ini saya terima pukul 8.24 malam. Jadi pukul 8.24 malam tanggal 30 Juni bunyinya, yang terhormat Bu Tuti, berikut ini terlampir paparan reklamasi Ketua Komite dan tim 1, 2, dan 3 tadi siang. Poin-poin kesimpulan hasil pertemuan belum ada dalam paparan ini karena diucapkan langsung oleh Pak Menko di akhir pertemuan. Jadi artinya info yang saya terima ini due process. Decision making prosesnya ini seperti apa? Kita kan komite bersama. Kenapa kemudian sebagai anggota komite maksud Ibu, ini putusan sendiri dari Menko? Saya mempertanyakan bagaimana decision making proses ini, yang kita sudah bikin tim nih, komite bersama nih, kemudian kita sudah punya rumusan bersama, lalu di akhirul kalam begitu kan, diucapkan dihentikan selamanya. Jika kita memiliki akuntabilitas, transparansi dari decision making proses, saya mempertanyakan prosesnya, due process. Decision making proses itu seperti apa? Karena kita kan kerja bareng nih. Baik, tadi kita pertanyakan, tapi tunggu dulu Pak, kita lihat dulu sejenak.